La da 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 da. La 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 da 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 da. La 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 la. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sudah siap? Ayo dipersiapkan dirinya semua. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi di kelas ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun, sehingga kita masih bisa berkumpul dan bisa mencari ilmu di kelas ini. Nah, sudah sarapan semua tadi hari ini? Sudah. Nah, siapa yang tahu hari ini hari apa ya? Ya, hari ini hari Senin, tanggal 25 Mei 2026. Iya, benar sekali. Masih semangat semua? Masih. Ya, kita tepuk semangat dahulu yuk. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita harus tepuk semangat dulu. Ya, agar tidak ngantuk ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah pada semangat semua. Pada siap semua ya untuk memulai pembelajaran hari ini? Ya. Anak-anak, coba dilihat samping kanan, samping kiri, bawah meja, bawah kursi, di dalam laci, adakah sampah yang berserakan atau sampah yang belum dibuang? Ayo, coba dilihat dahulu. Ya, kalau ada bisa dibuang dulu di tempat sampah. Ya, terus juga harus memperhatikan pakaian kita, penampilan kita, seperti memperhatikan rambut, memperhatikan hijab, memperhatikan baju, dan yang ada di tubuh kita yang kita pakai hari ini. Ayo dirapikan dulu. Kenapa sih Bu, kok kita harus memperhatikan lingkungan kelas kita, lingkungan sekolah kita, pakaian kita? Nah, karena itu juga sangat mempengaruhi proses pembelajaran kita. Kalau lingkungan sekitar kita, lingkungan kelas kita itu kotor, kan kita jadi tidak nyaman untuk melakukan pembelajaran. Kalau mau belajar kan lihat ada sampah di mana-mana, pakaian nggak rapi, rambut nggak rapi, bisa menghalangi, bisa mengganggu. Seperti itu, makanya kita harus peduli dengan lingkungan kita, dengan diri kita. Sebelum Bunda mulai pembelajaran, Bunda mau absen dulu. Kira-kira hari ini yang tidak masuk siapa ya? Ataukah masuk semua atau tidak ya? Agar Bunda tahu. Nah, nanti kalau Bunda panggil namanya, bisa jawab, masuk Bu, hadir Bu, dan mengangkat tangannya. Ya. Mbak Zia, masuk. Mas Ali, masuk. Mbak Sila, masuk. Mbak Lala, masuk. Mas Fadil, masuk. Mbak Yuli, masuk. Mas Gesang, masuk. Mas Deva, masuk. Ya, hari ini alhamdulillah bisa masuk semua ya. Nah, alhamdulillah nanti bisa mempelajari materinya bersama-sama. Nanti saling berdiskusi, saling bertanya jawab, seperti itu. Apabila ada materi yang belum dipahami, bisa ditanyakan kepada Bunda. Ya. Nah, pada pertemuan kemarin Bunda sudah bilang untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari apa?
Iya, benar sekali Mbak Zia. Kita akan mempelajari terkait dengan siklus air. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi siklus air. Sebelum kita memulai pembelajaran mengenai siklus air, siapa yang tahu apa sih pengertian air itu? Ayo yang tahu boleh angkat tangannya. Nah, air itu zat cair yang ada di permukaan bumi yang jumlahnya sangat banyak dan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Siapa saja makhluk hidup itu? Ya ada kita sebagai manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Benar. Nah, makhluk hidup itu sangat membutuhkan air. Semuanya sangat membutuhkan air. Bahkan bumi pun juga membutuhkan air. Lalu, siapa yang mengetahui apa penjelasan dari siklus air itu? Siapa yang tadi malam sudah belajar? Ya, ada yang sudah belajar dan ada yang belum belajar. Nah, Bunda sarankan sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum kita menerima materi dari Bu Guru, alangkah baiknya kalian juga bisa belajar sendiri dulu di rumah terkait materi yang besok akan diberikan oleh Ibu Guru seperti itu. Biar apa sih? Biar saat Bu Guru menjelaskan sudah tahu dan kita lebih bisa mendalami materinya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan ilmu juga yang luas, tidak hanya belajar dari diri belajar sendiri, tetapi juga belajar dari bu guru seperti itu. Lalu apa tadi yang dimaksud dengan siklus air? Ya, siklus air itu merupakan perputaran air dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi lagi secara terus-menerus. Nah, berputar ya dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Nah, nanti akan siklusnya itu melingkar. Nah, dari bawah, samping, atas, lalu ke bawah lagi. Seperti itu. Berputar itu terus-menerus. Ya. Lalu, kira-kira siapa yang tahu ada berapa sih siklus air itu? Ayo, yang sudah belajar tadi malam. Ya, benar sekali Mas Azam. Siklus air itu ada 5 tahap. Apa saja ya kira-kira? Ayo. Siapa yang tahu? Halo, kalau Bunda menerangkan, itu jangan gojek sendiri, jangan ngobrol sendiri. Nah, kasihan teman-temannya yang harusnya bisa fokus mendengarkan Bunda, malah kalau temannya ada yang bercanda, main sendiri, kan jadi tidak fokus. Ayo, sebaiknya kalau proses pembelajaran baru dilaksanakan, sebaiknya harus memperhatikan ibu guru terlebih dahulu ya. Ya, agar bisa mendapatkan ilmu yang benar, yang tidak terganggu, bisa fokus dan bisa nyaman. Ayo, diperhatikan semua kepada ibu guru, kepada Bunda. Nah, tahap dalam siklus air tadi jumlahnya ada 5. Nah, jumlahnya ada 5 itu terdiri dari evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, dari kelima tahap tersebut terdapat penjelasannya masing-masing. Siapa yang sih yang tahu apa pengertian dari evaporasi? Ya, belum tahu ya. Ya, Bunda jelaskan. Evaporasi itu proses penguapan air dari danau, dari rawa-rawa, dari laut, dari waduk, dari sungai karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Ya, itu terjadinya penguapan air tersebut terjadi penguapan yang bisa dinamakan evaporasi. Yang kedua, ada transpirasi. Transpirasi itu penguapan air dari tumbuhan ke atmosfer melalui stomata dan kulitnya. Stomata dan kulitnya pada tumbuhan. Itu yang dinamakan transpirasi. Yang ketiga, ada kondensasi. Kondensasi itu perubahan wujud uap air dari titik-titik air membentuk gumpalan. Gumpalan apa? Ya, gumpalan awan. Nah, titik-titik itu menguap menjadi penggumpalan
awan. Itu yang dinamakan dengan kondensasi. Yang keempat, ada presipitasi. Presipitasi itu proses turunnya air hujan karena awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air. Nah, itu penggumpalan air tadi terjadi karena awan tidak lagi menampung titik-titik air. Itu namanya presipitasi. Yang kelima yaitu ada invitasi. Invitasi itu apa sih, Bu? Invitasi itu proses meresapnya air hujan tadi ke dalam tanah. Itu namanya infiltrasi. Nah, kelima tahapan tersebut itu namanya tahap siklus air. Siklus air itu tadi juga terbentuknya seperti berputar dari bawah atas. Nah, lalu kembali ke bawah dan itu juga terjadi secara terus menerus. Benar. Adakah sampai sini yang mau ditanyakan terkait materi yang Ibu jelaskan tadi? Ya, Mbak Zia mau tanya apa? Ya, Mbak Zia bertanya, apa yang dilakukan ketika turun hujan, Bu? Nah, sebagai manusia, ketika turun hujan kita juga harus berwaspada, juga harus bersyukur. Dan kenapa? Karena kalau bersyukur karena itu termasuk anugerah juga dari Allah Subhanahu wa taala dan kita juga harus waspada. Kalau kita baru di jalan atau bersepeda di jalan raya misalnya. Nah, terjadi turun hujan, kita juga harus meneduh. Kenapa Bu kok harus meneduh? Karena kan bisa pakai mantel. Nah, selain memakai mantel, kita juga harus meneduh juga karena untuk mengantisipasi ketika kita kehujanan nanti kita bisa demam, bisa batuk, pilek, pusing dan lain sebagainya dan sakit sebagainya. Nah, karena daya tahan tubuh setiap manusia itu berbeda, makanya kita juga harus berantisipasi. Nah, yang dilakukan ketika turun hujan yaitu menyelamatkan diri, menjaga kesehatan dan menikmati waktu dalam bersantai. Seperti itu. Adakah yang mau ditanyakan lagi? Ya, Mas Azam mau tanya apa? Ya, baik. Pertanyaannya bagus. Mas Azam bertanya, apa Bu yang mempengaruhi turun hujan air hujan? Itu karena terjadi adanya penguapan yang banyak sehingga jumlah air yang diturunkan itu juga sangat banyak. Nah, di sini Bunda mau menjelaskan karena terjadinya musim hujan juga ada terjadinya musim kemarau. Nah, musim kemarau itu apa? Kenapa terjadinya musim kemarau atau musim kekeringan? Nah, kekeringan ini terjadi karena adanya musim kemarau yang sangat panjang sehingga curah hujan sangat rendah. Ketika turun air hujan, itu airnya banyak yang diserap oleh tanah. Nah, sehingga yang ada di dataran kita, yang di sekitar kita itu terjadi kekeringan karena air yang diturunkan oleh hujan tadi banyak yang diserap oleh tanah. Seperti itu terjadinya kekeringan. Lalu, adakah lagi yang mau ditanyakan sebelum Bunda tutup? Ya, bertanya mengenai apa manfaat air bagi kehidupan. Pertanyaannya bagus. Nah, seperti yang sudah Bunda tadi jelaskan di awal, manfaat air untuk kehidupan itu untuk makhluk hidup manusia, hewan, dan tumbuhan itu ada macam-macam. Contohnya seperti kita juga membutuhkan air untuk mandi, memasak, dan untuk minum. Untuk hewan, untuk minum, dan sebagai habitatnya juga untuk membersihkan diri. Coba kalau ikan itu hidupnya di mana? Benar, di air. Berarti kan juga hewan membutuhkan air kan? Nah, kalau tidak ada air, ikan tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa bernafas. Nah, kalau untuk tumbuhan, bisa bermanfaat untuk proses bertumbuhnya, untuk menyirami, untuk fotosintesis agar tumbuhan bisa tumbuh dengan subur. Seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Iya. Sebelum Bunda tutup, Bunda mau tanya, bagaimana perasaan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, senang? Alhamdulillah. Nah, Bunda memberikan materi ini bertujuan agar anak-anak dapat mengerti, diharapkan bisa mengerti apa sih siklus air itu, apa manfaat air, nah, apa sih tahap-tahapnya dalam proses siklus air itu. Nah, bisa menerima semua, bisa mengerti materi yang telah disampaikan oleh Bunda, bisa. Alhamdulillah. Nah, sebelum Bunda tutup, adakah yang mau ditanyakan lagi? Ayo, Bunda tanya sekali lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Diharapkan anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang habis ini Bunda berikan untuk pembelajaran hari ini ya. Ya, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Ya, sekian pembelajaran dari Bunda hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.